Halo, jumpa lagi. Salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia adalah dua hal yang penting untuk terus dilakukan. Hal tersebut karena sudah jelas, berdasarkan wawasan Nusantara kita, adalah negara kepulauan yang memiliki banyak lautan dan bertanah subur yang disebabkan oleh banyaknya gunung api. Oleh karena itu, memahami dua sektor penting ini akan memberikan kontribusi besar bagi pengembangan bangsa secara utuh. Sebelum membahas penguatan ekonomi maritim, ada baiknya kita memahami apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim dan kelautan terlebih dahulu. Ekonomi maritim atau maritime economy adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Contohnya adalah jasa penyeberangan antar pulau menggunakan kapal laut dan usaha pembuatan kapal hingga perawatannya. Sementara itu, ekonomi kelautan atau marine economy adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam, SDA, dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya adalah nelayan yang mencari ikan, pengawetan ikan di pantai, dan usaha budidaya rumput laut. Lalu bagaimana penguatan ekonomi maritim negara kita? Penguatan ekonomi maritim di Indonesia dapat memperkuat komoditas ekspor yang kita miliki. Sebab sektor ini merupakan salah satu penghasil komoditas unggulan di Indonesia. Indonesia, dengan 75% wilayahnya adalah lautan, menduduki peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap di dunia. Ada 128 kawasan konservasi perairan di Indonesia, menawarkan keindahan bawah laut yang menarik para penyelam dari seluruh dunia. Dengan kekayaan laut yang sangat banyak, ironisnya pembangunan ekonomi nasional masih belum memberikan dampak positif yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Gambaran nyata kondisi ini sejalan dengan pengelolaan sektor kelautan belum digarap dengan penuh perhatian dan kemauan. Hal ini terlihat pada potret sebagian besar nelayan Indonesia yang masih bergelut dengan kemiskinan, padahal produksi perikanan terus meningkat. Daya saing domestik yang lemah menyebabkan kegiatan pengangkutan, transportasi laut, maupun eksploitasi sumber daya mineral di wilayah perairan nasional masih lebih banyak dilakukan oleh pihak asing. Lalu, apa yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi ekonomi maritim di Indonesia? Salah satunya adalah dengan menelaah kegiatan ekonomi yang tengah terjadi dan mencari tahu penyebabnya. Pandangan ekonomi paling sederhana memberikan tuntunan tentang bagaimana suatu perekonomian dapat bekerja dengan baik dari tiga kondisi dasar dalam bentuk pertanyaan, yaitu apa yang harus diproduksi, bagaimana berproduksi, dan untuk siapa diproduksi. Jawaban dari kombinasi ketiga pertanyaan tersebut dapat dikaitkan dengan kemampuan Indonesia sebagai negara kepulauan, terutama membahas apakah pembangunan yang dilakukan telah menempatkan sektor kelautan sebagai modal pembangunan yang unggul. Produksi sektor kelautan secara kuantitatif barangkali tidak mengalami masalah, walaupun seringkali terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi. Kekalahan dalam kompetisi ekonomi berbasis maritim juga terjadi di sektor industri dan jasa kelautan, mulai dari hulu maupun hilir. Pengembangan dan peningkatan ekonomi maritim diharapkan mampu memenuhi harapan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan memaksimalkan potensinya yang sebenarnya sangat kaya. Kekalahan dalam kompetisi ekonomi berbasis maritim juga terjadi di sektor industri dan jasa kelautan mulai dari hulu maupun hilir. Pengembangan dan peningkatan ekonomi maritim diharapkan mampu memenuhi harapan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan memaksimalkan potensinya yang sebenarnya sangat kaya. Untuk meningkatkan ekonomi maritim, perlu menelaah kegiatan ekonomi yang ada dan mengidentifikasi penyebabnya. Berfokus pada produksi, cara produksi, dan distribusi. Pembangunan ekonomi maritim yang inklusif bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan memaksimalkan potensi maritim Indonesia. Pembangunan harus mencakup infrastruktur berkualitas untuk mendukung iklim bisnis dan investasi maritim yang baik. Pembangunan ekonomi maritim juga berkaitan dengan kebutuhan SDM kemaritiman dan inovasi teknologi. Tujuan pembangunan kelautan di Indonesia mencakup pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kesejahteraan pelaku usaha, kelestarian lingkungan, dan kedaulatan bangsa.
Industri pelayaran dan perikanan di Indonesia belum berkembang optimal, sementara pariwisata bahari memiliki potensi yang belum termanfaatkan sepenuhnya. Perubahan paradigma pembangunan dari berbasis daratan menjadi berbasis kelautan ditandai dengan kebijakan publik dan infrastruktur yang mendukung. Strategi pengembangan ekonomi maritim meliputi ASEAN Connectivity dan persiapan kerangka regulasi untuk mengatasi masalah sektor perikanan. Lalu bagaimana dengan penguatan ekonomi agrikultur Indonesia? Seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi agrikultur adalah upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Salah satu produk pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran. Produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati, BBN. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang banyak untuk produk pertanian. Di sektor pertanian, Indonesia memiliki beragam jenis tanaman. Hal ini didukung kondisi iklim tropis. Di bidang tanaman pangan, Indonesia memiliki tanaman unggul, seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai varietas yang lain. Oke, pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% bagi pendapatan nasional Indonesia. Fakta tersebut menguatkan pertanian sebagai megasektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Lalu bagaimana peranan agrikultur terhadap perekonomian Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat sekitar kita. Maksudnya melihat masyarakat Indonesia yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini merupakan sektor penting untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Ekonomi agrikultur di Indonesia berpotensi ditingkatkan melalui pemanfaatan sumber daya hayati, termasuk tanaman pangan, rempah-rempah, dan bahan bakar nabati, dan menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dalam pengembangan agrikultur membutuhkan strategi yang tepat agar bisa terwujud dengan baik. Beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, eco-farming. Kedua, distribusi pupuk secara merata. Dan ketiga, perbaikan irigasi. Selanjutnya, ada beberapa strategi lain yang bisa dilakukan untuk pengembangan agrikultur di Indonesia ini dengan melakukan pembangunan dan perbaikan. Berbagai sarana pendukung sektor pertanian. Kedua, pembukaan lahan baru, sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Dan ketiga, meningkatkan mutu sumber daya manusia yang mampu memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya. Demikian ulasan mengenai materi penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Semoga ulasan materi ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.